Gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak melihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, beberapa hari lalu Ko Felix menanggapi video Ustadz Adi Hidayat yang viral tentang penyerupaan antara Al-Quran dan Yohanes, Isa, dan Yesus, dan ternyata berita ini masih hangat. Dari apa yang disampaikan oleh Ko Felix, ada beberapa hal yang ingin admin sampaikan. Yang pertama, beliau mengatakan yang memframing Ustadz Adi Hidayat itu sama sekali tidak ada niat baik dan hanya mencari kesalahan. Ini admin kurang setuju, karena video kritik terhadap Ustadz Adi Hidayat itu viral, itu juga demi kebaikan. Tapi mungkin Anda punya pandangan yang berbeda, itu biasa saja. Kemudian, Ko Felix bangga dan berharap generasi seperti Ustadz Adi Hidayat semakin banyak. Maka admin nyatakan, admin pun sangat bangga kepada beliau yang memiliki kecerdasan luar biasa. Namun perlu kita pahami bahwa kelebihan Ustadz Adi Hidayat itu tidak menutup kemungkinan beliau juga melakukan kesalahan. Karena beliau manusia biasa yang mana jika dikritik, terimalah kritikan itu dan ditanggapi dengan dialektika ilmiah. Bukan melebar ke sana kemari, hanya itu sebenarnya yang diinginkan. Kemudian, dari kacamata admin, Ko Felix ini berpihak kepada Ustadz Adi Hidayat. Ini hal wajar dan biasa saja seseorang mau berpihak kepada siapapun. Namun perlu diingat bahwa keberpihakan kepada seseorang yang kita kagumi jangan sampai menjadikan kita buta terhadap kesalahannya, karena kebenaran itu disandarkan pada dalil, bukan kepada seseorang yang kita kagumi. Adapun pernyataan Ko Felix tentang perbedaan itu tidak berarti yang satu salah dan yang satu benar, atau yang satu surga dan yang satu neraka, dan kita masih di dalam bingkai Islam. Ini admin sangat setuju sekali, namun harus diingat bahwa ketika ada perbedaan, jadikanlah standar atau pegangan adalah dalil, bukan pertemanan kita kepada seseorang. Dan ingat bahwa agama itu sangat rasional, tapi bukan berarti semuanya dapat dirasionalkan. Sekali lagi, admin ulang bahwa agama itu sangat rasional, berarti semuanya dapat dirasionalkan. Karena ada yang namanya istislamul mahd, atau penyerahan diri secara utuh kepada Allah dan Rasulnya. Contoh kecilnya, masalah Isra Miraj dan Abu Bakar As-Siddiq, yang saat itu sama sekali beliau istislamul mahd dan tidak mengedepankan rasionalitas, yang kebanyakan orang sangat sulit menerima itu. Aduh, ya Allah. Cuman gini ya, teman-teman sekalian ya. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampaikan ini, teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak melihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja, mohon maaf, dan kelompok yang itu-itu aja, dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih, nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh begini, kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar, bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat, dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah, nyoretin orang, pakai X warna merah, itu menurut saya nggak ahsan sih menurut saya. Artinya menurut saya intensinya juga saya nggak dapet sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama, kamunya yang kemudian platformnya salah. Mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu, gitu kan ya. Artinya mungkin, dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh. Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa, seolah-olah dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan, kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya. Orang sama sekali nggak ada itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih nggak ada niatan baik sih. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya, bagi teman-teman sekarang ya udah, teman-teman sudah saya jelasin, ada yang mau terima nggak ada masalah. Ada yang mau terima, alhamdulillah. Ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugas saya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami ya. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu, bagi saya luar biasa. Berapa banyak di antara ustadz-ustadz, saya selalu gini nih, saya selalu mikir gini, wah ini Ustadz Adi nih ya, ini kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu ya,
lalu kemudian kita dibacain satu ayat misalnya, lalu kemudian kita ditanya misalnya, ada nggak sih di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bahas kayak gini? Seperti yang mereka selalu katakan lah, bahwasanya Katolik itu adalah agama cinta kasih dan segala macam. Terus kita tanya, maksudmu cinta kasih itu kayak apa nih? Ada nggak sih di dalam Alkitabmu yang kamu pikir ada ayat cinta kasih? Ternyata kalau kita bisa menunjukkan Islam punya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, bahkan lebih baik, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran juga ya. Karena bagi orang-orang kayak saya, kita selalu membanding-bandingin dong antara kemudian Islam dengan Kristen. Kenapa saya harus masuk Islam? Bagi saya ketika saya sudah membanding-bandingkan itu, saya dapat, oh ternyata apa yang saya pahami di dalam Katolik tidak semuanya berbeda. Walaupun tentu saja saya memilih Islam itu bukan hanya karena perbedaan-perbedaan itu, tapi jelas karena konsep tauhidnya. Tapi kita dikasih tahu nih, ini loh maksudnya. Nah, ada berapa banyak ustadz yang bisa hafal Quran dan mengkontekskan dengan apa yang dia coba untuk dakwahkan? Saya pikir nggak banyak sih. Dan kalau saya tuh merasa bersyukur ada orang kayak Ustadz Adi di pihak saya, serius. Dan bagi saya itu agak efforts kalau ada orang kayak Ustadz Adi, tapi bukan di pihak saya gitu maksudnya. Itu agak sedikit merepotkan sih. Tapi ya dia di pihak saya aja udah merepotkan, apalagi dia di pihak yang taruhlah ya Ustadz Adi berdakwah di pihak yang salah. Aduh ya Allah. Itu saya pikir kayaknya kita harus punya PR banyak untuk belajar lagi gitu kan ya. Artinya kalau saya secara pribadi memandang bahwa itu adalah kelebihan Ustadz Adi, bukan kekurangan Ustadz Adi yang perlu saya komentari. Karena saya pikir ya gimana ya? Saya lebih banyak kekurangan sih yang harus saya pikirin daripada saya mikirin hal-hal yang tidak penting banget dan diviralkan kayak gitu. Itu jelas-jelas menurut saya nyari-nyari kesalahan. Dan kalau dengan orang-orang nyari kesalahan, saya nggak punya komen apapun. Dan saya cuma bisa berdoa pada orang-orang kayak gitu ya. Kalau mereka benar, mudah-mudahan kalau mereka benar, mudah-mudahan Allah maafin Ustadz Adi dan saya yang punya pemikiran bahwa Ustadz Adi itu nggak salah. Dan kalau Ustadz Adi yang benar, ya mudah-mudahan mereka yang dimaafkan oleh Allah. Ya cuma itu aja sih sebagai seorang Muslim yang punya pandangan terhadap saudaranya. Artinya bagi orang-orang yang punya pandangan selain daripada Ustadz Adi, saya juga hargai banget. Nggak apa-apa, serius deh teman-teman sekalian. Teman-teman nggak apa-apa komen di sini. Misalnya contoh, nggak, bagi saya Isa dan Yesus tetap berbeda. Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat orang-orang Muslimah? Orang kita itu di Muslim diajari, di Islam kita tuh diajari berbeda pendapat, bukan berarti harus satu kafir, satu iman. Berbeda pendapat di dalam Islam tuh bukan berarti satu surga, satu neraka. Nggak apa-apa, antum nggak yakin juga. Antum setelah mendengarkan penjelasannya dan tetap antum yakin, nggak sama, beda pokoknya beda. Ya nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya, ketemu tetap saya peluk gitu kan ya. Cuma saya tackle aja, nggak gitu kan. Ketemu tetap saya peluk, tetap kemudian saya ucapkan salam, ketemu tetap saya kemudian happy gitu kan ya. Hanya saja menurut saya jangan sampai keyakinan kita itu kita gunakan untuk menjudging orang lain seolah-olah mereka yang berbeda dengan kita itu salah dan dosa maksiat. Konsekuensinya kita harus nerakain dia. Konsekuensinya kita harus nyesatin dia. Konsekuensinya kita harus menampilkan seolah-olah dia itu maksiat. Bro, nggak serta-merta sekali lagi ya. Kalau orang Muslim itu berbeda, nggak serta-merta satu salah, satu benar. Nggak serta-merta satu surga, satu neraka. Nggak serta-merta satu murtad, satunya tetap beriman. Nggak gitu ceritanya. Coba deh belajar lagi. Artinya kalau kita berbicara tentang balik lagi ya, mudah-mudahan teman-teman dengan semua ini bisa lebih dewasa. Dan saya yakin pada satu titik yang kayak gini-gini, provokasi-provokasi yang kayak gini atau apa ya, hal-hal yang kayak gini ini sudah akan bisa ditinggalkan sama kita ya. Berhentilah mensupport atau apa ya, semacam kayak ngeramein orang-orang yang suka nyoretin wajah orang lain itu ya dengan X itu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa sih, saya kan motivator bukan ulama. Cuman ya kalau kayak Ustadz Adi sih, kalau saya sih bersyukur sih, dan saya berdoa mudah-mudahan banyak keluar orang-orang kayak Ustadz Adi yang lain. Kenapa? Supaya saya bisa melanjutkan hobi saya dan keahlian saya, yaitu adalah bermalas-malasan. Serius. Kalau ada orang banyak kayak Ustadz Adi, Ustadz Somad gitu kan ya, dan orang-orang pintar dalam berdakwah dan masih muda ya, kan saya kan bisa santai ya kan, saya kan bisa tidur-tiduran, bisa enak happy gitu kan ya, bisa nonton, bisa main game gitu kan ya, apalah terserah. Yang penting saya nggak usah dakwah tiap hari karena sudah ada banyak yang bantu dakwah itu maksudnya. Jadi kita bisa malas-malesan gitu kan ya. Oke, itu ya teman-teman sekalian yang apa namanya yang kita coba untuk bahas tuh. Jadi Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.